side, saying words that came across as. Selamat malam Pak Bonon. Oke, selamat malam. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan kesempatan untuk kemudian bertanya-tanya terkait mata air sumber kahuripan. Mungkin untuk perkenalan terlebih dahulu Pak, bisa diceritakan. Oke, sebenarnya saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sudah nyampe di Senang Kahuripan dan ketemu dengan saya sebagai pemangku di sumber urip ini. Oke. Ya pertama-tama saya jelaskan, saya ini cucu Mas dari Majo dari Mutem ya. Jadi sebagai cucu penerus untuk memangku juru kunci sumber urip ini. Ya di awalnya juga kakek saya yang menemukan juru kunci pertama yang ada di sumber urip ini. Oke. Berarti bisa dibilang kemudian posisi juru kunci di sumber urip ini turun-temurun ya Pak? Turun-temurun. Jadi saya dari yang juru kunci pertama yang memangku di sumber urip ini. Oh, juru kunci pertama. Ya. Kemudian sebenarnya kalau untuk sejarah sumber urip sendiri itu seperti apa? Gini, kalau itu ceritanya Mbak dulu, sini itu tempat semedinya, tempat iritnya, jikirnya beliau Eyang Jugong Mbak Imam Sujono. Kenapa? Sebab Eyang meninggal sampai perjalanan, sebelum perjalanan ke sana ke keliling itu, perjalanan wali itu, Eyang menemukan jati dirinya di sini, berzikir Joko Kali ini. Kemudian kalau misalnya untuk hubungannya, kemarin saya sempat cari-cari, sempat beberapa kali ngobrol sama sampean. Kalau Eyang Jugo dan Mbah Imam ini seperti apa hubungannya? Sama-sama wali Allah. Sama-sama. Iya, jadi dari mereka beliau itu merupakan kisah suatu perjalanan kewalian. Jadi mensiarkan agama Islam. Makanya itu sebagai sini Grapatu itu maksudnya gini ya, biar nggak salah paham ya. Jogon imanmu, Sujono marang pangeranmu. Imam Tauhid, keyakinan, keimanan, keislaman. Nah, ini Banyu Praputasari Banyu Wudu nih. Maka ada doa bagi peninggalan ya dari saya, dari mbok saya, bapak, terus ke saya. Itu wudunya niatin sun jupuk banyu wudu. Nyuceni badan wasekso, sukmo sejati, ros sejati, Islam sampurno. Gitu. Artinya apa Pak? Membersihkan diri, ambil wudhu, membersihkan sukmo sejati kita, hati kita. Sambil wudhu, sambil membersihkan hati gitu. Ya doa wudhu. Doa wudhu. Oh. Membersihkan. Berarti kemudian bisa dikatakan tokoh pentingnya mata air sumber urip ini berarti Eyang juga tadi ya Pak? Iya, setelah di sini itu turunnya kitab Suluk Linglung itu. Kitab Suluk. Suluk Linglung. Kitab Suluk itu isinya apa aja? Ya menyadarkan bahwa diri kita ini hanyalah suatu ciptaan. Kita itu manembah karena matur nuwun, kita ini diciptakan gratis. Ya. Jadi kita hidup ini gratis Mas. Hidup kita ini sebenarnya kan ya sama Tuhan, sama Gusti Allah ini dimanja, suruh makan sama tidur di dunia ini. Kok bisa kemudian Eyang juga sampai di sini kemudian menetap bersemedi di sini itu ceritanya gimana? Beliau kan meninggal di Kesamben. Meninggal di Kesamben. Waktu perjalanan panjang akhirnya bikin Kesamben, di desa sana itu meninggal gelarnya di Jugo itu Joko Kali. Orang-orang yang berilmu sufi itu sebenarnya menyendiri, tidak menampakkan dan tidak mengakui jati dirinya. Suatu keilmuan itu sendiri. Bersifat ilmu sufi itu kayak gitu. Menyendiri. Ya kalau istilah sekarang sufi, kalau dulu kan wali. Berarti kemudian setelah perjalanan panjang dari Eyang juga menetap menyendiri di sini gitu. Sebelumnya, makanya beliau itu meninggal di Kesamben sana juga, minta diluruskan patoknya ini. Tirta Kahuripan. Makanya dulu diarani tanah jimat. Kalau orang tua dulu tanah jimat. Tanah jimatnya karena apa ya? Harus diajeni di matne apa yang pernah ditanamkan keilmuan yang ada di sini. Sakral juga. Ya disakralkan. Kalau setara sekarang ini istilah sekarang. Dipundikan, pepundenan. Jadi kemudian bersemedinya di sini baru kemudian melakukan perjalanan seperti itu Pak? Iya. Beliau sering ke sini. Ya ibaratnya gini loh, kali mendekati berarti mungkin apa kalau di istilah sekarang tower sinyale gitu loh. Pusatnya gitu Pak. Pusat. Iya gitu. Oh ya Pak. Berarti kemudian sini sebagai pusatnya perjalanannya Eyang juga. Iya.
Ya ini kan kayu ampunya. Ini mata air yang diarani Banyu Prawitosari. Kalau mata airnya sendiri itu yang di mana? Ada di dalam. Di dalam. Jadi di tempatnya beliau duduk, apapun namanya waliullah ya, kita nggak tahu walau alam semuanya itu. Yang dia ditempati kan keluar mata air Keluar mata suci air. ini. Iya. Dan bisa dilihat Yang apa diistilahkan jadi banyu janjem, banyu apa? Ya, sekarang dulu kan Ada istilah. kalau ada ibaratnya hal yang dimistikan atau dibundikan pasti diistimewakan. istimewakan ya. Iya. Berarti kemudian kalau misalnya terkait kemudian orang zaman dulu menganggap mata air ini sebagai sakral, kemudian itu menimbulkan kemudian istilahnya apa? Melahirkan kepercayaan lokal seperti itu. Ya jelas, Jelas. dari awalnya aliran dia, kalau kita bilang aliran ya nggak pantas ya, keyakinan kejawen. Kejawen. Sebab kita melalui berapa darmawangsa suatu sejarah, mulai Kapitayan, Kabuyutan, Darmawangsa, Erlangga, sampai kewalian, sampai zaman kita ini, zaman perjuangan, sampai Mataram, sampai ini, zaman milenial sekarang ini. Ya, saya ini sebagai cucu melestarikan apa yang ada di sini. Juga ada keyakinan dari Cina, di sini makanya ada Dewi Kwan Im, ada Dikong. Loh, kalau bagi yang itu ada Ganesha Wisnu Buddha, ada kayak yang Kapitayan ada Dewi Sri. Iya, Saya kemarin anggap ada musola. Loh, enak toh. Jadi sini saya minta untuk adik-adik yang ini loh, membawa nama baik suatu Gunung Kawi ini. Di sini itu sebenarnya bukan tempat pesugihan, tempat untuk mendekatkan diri, meminta sama ilahi, sama Gusti Allah, gitu loh. Nah, kalau di sini berarti sini itu tempat pesugihan deh, ya maaf, ini biar nggak salah kaprah. Loh saya ini kan bisa ibaratnya kaya dulu, saya ini juru kunci loh ya. Iya Mas Bonong iya kaya dulu, baru yang lain, baru tamu yang lain, keluarga Mas Bonong aja ya. Saya tahu sendiri kendaraannya odong-odong gitu aja. Iya. Sebenarnya saya juga tertarik tentang ya ibaratnya desas-desus mungkin ya, Kawi pesugihan dan lain-lain. Tapi mungkin sebelum Gini, kalau memang ibaratnya tamu ke sini, kalau betul-betul diridhoi dengan diridhoi ya sama Yang Maha Kuasa, dengan syafaatnya Kanjeng Yang juga Memang Jono yang menemani yang ada di kehidupan ini, insya Allah apa yang jadi kesukaran menjadi kemudahan. ya, Mintanya tetap sama Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Jadi biar nggak salah persepsi, jadi ini loh harus dipahami. Jadi kayak Dewa Ganesha, Buddha itu hanya simbolis yang digambarkan dulu itu di kadewatan. Nah, harus paham itu. Jangan kok gaib mau. Jangan. Hidup kita itu udah gaib. Kita besok kemana, lahir dari mana, sebenarnya nggak tahu. Tujuan kita hidup itu apa juga nggak tahu. Ada ngomong siapa? Apa Tuhan langsung ngomong aku sembah toh? Betul loh. Nah, hanya kita sadar diri kita sebagai ciptaan harus bersyukur. Tahu berarti ada yang membuat. Loh, hidup gratis. Makanya ya matur nuwun jadi alhamdulillah. Manembah kayak ini ditata sama agama menjadi sembahyang. Kalau bagi yang muslim, betul. Nah, bagi Nasrani ya manut keyakinannya ke gereja. Kan ada tatanan sendiri biar gak bingung cara sembahyangnya. Gitu aja. Gitu. terus saya juga tarik sebenarnya ini. Kemudian kan kita tahu, saya juga kemarin sama teman-teman yang lain menelusuri gitu. Kalau di Gunung Kawi ini mungkin situs-situs spiritualnya nggak cuman sumber keuripan ini, ada sumber manggis, Oh ya, ada sumber jodoh. Ada. Sebenarnya ada apa nggak sih keterkaitan itu antara sumber manggis, sumber jodoh, Ada. sumber urip ini sendiri, keterkaitannya seperti apa ya? Ada. Makanya pebundenan Yai Mutomo, Yai Mutopo, Mbak Jimat, Manjogo. Sama-sama kewalian semua. Sama-sama kewalian. Jadi itu gini loh, suatu sejarah besar itu menimbul, suatu tokoh itu meninggalkan satu jejak sejarah yang besar. Jelas, berarti beliau dulu menciptakan atau berkarya itu dengan ilmu kebaikan. Kalau ilmu jelek gak mungkin dikenang kok. Ya, benar. Kalau ilmu baik bermanfaat bagi untuk kita semua, kita bisa merasakan apa yang di keilmuannya, ya insya Allah dikenang. Sebab bagi saya memang oh iya ilmu yang hal yang kita temukan yang meringankan sing ngendeng ini jenenge teori. Nah iya, jadi itu isi pemikiran kita itu harus dicerna dengan baik, kosakatanya, faedahnya apa, keilmuannya itu.
Berarti kemudian sumber urip ini dan sumber-sumber yang lainnya mungkin ya Pak, Ya. kemudian menjadi tempat pusatnya ilmu mbah-mbah ini dulu ya Pak. Bisa juga. Bisa juga seperti itu ya. Yang jelas pasti membawa suatu sejarah. Oleh karena itu sampai sekarang masih ada Iya, sampai kalau orang dulu itu hal yang membuat atau yang diyakini dan bisa dikabulkan dan diyakini itu bisa membawa dampak kebaikan, itu pasti dilestarikan, dipundikan. Makanya dinamakan pepundian, punden. Ya, gitu aja. dikumpulkan, Dikumpulkan, seperti itu ya, iya. Pak. Terus ada adat istiadat, tata cara budaya. Makanya di sini orang sebelum anu ya teh pancing selamatan itu budaya. Budaya. Ya sama kayak Suralah tapi udah budaya. Gitu. Mungkin saya tanya pendapatnya Pak Bonong ya. Oke. Mungkin saya tariknya kenapa kemudian Gunung Kawi? Kenapa Oke. kemudian Gunung Kawi yang banyak sumber-sumber seperti itu? Ya? Gini, kalau kita berbicara dengan Gunung Kawi, ya sebenarnya sama dengan gunung yang lain dimanapun tempatnya itu sama. Kalau memang ada suatu sejarah dikisahkan, berarti Gunung Kawi ini membawa kisah besar. Sebab apa? Yakin sumber keilmuan, bahasa yang kita anut, pertama yang kita ketahui bahasa Kawi. Makanya Kawi dikaitkan dengan kawitan, kawiwitan. Kawiwitan itu berarti mengawali. Jadi dulu mungkin ada suatu karya besar yang di sini yang menimbulkan itu, jadi ini cerita. Ukoro met ya toh, hati ini dari rasa metu dadi ukoro. Rasa dulu di hati, rasa dadi ukoro. Berarti apa harus ada tahapan-tahapannya gitu? Misalnya kalau misalnya mau melakukan kegiatan doa di sini Gini, harus diawali doa itu sama di semua keyakinan atau aliran atau agama. Sebelum kita berdoa, mau kita ibaratnya gini, kita menghadapi orang podo manungso yae, kita harus bersih wangi, apalagi menghadap Tuhan atau kedewatan sampai ketuhanan. Kita ya harus membersihkan diri hati kita. Kalau bagi yang muslim ya diajak untuk setelah mandi wudu berdoa. Itu loh. Bagi yang maaf ya, yang perempuan kalau halangan ya jangan. Ya semua ada tatanannya. Itu udah unsur budaya. Toto kromo, toto ukoro, toto coro. Gitu aja. Berarti kemudian dari sumber urip ini sendiri tidak ada, maksudnya ya, tata cara sendiri diwajibkan untuk ini itu nggak ada ya Pak? Ya ada. Oh ada sendiri. Ada. Makanya di sini ibaratnya dulu itu orang membersihkan diri, tempat membersihkan diri. Sini mandi, wudhu, membersihkan hati, membersihkan pikiran, baru kita berdoa. Insya Allah dikabulkan apa yang permohonan kita. Sebab apa? Hati dan pikiran kita sudah dibersihkan. Gitu. Mungkin sama tadi balik lagi tentang Gunung Kawi Pesugihan. Siap. Itu menurut Pak Bonong sendiri kenapa bisa seperti itu Pak? Gini, dulu Iya. ya awalan dulu tuh orang kesini berdoa itu dengan tata cara yang benar, dengan tata cara yang betul, adat istiadat yang benar, dan itu pun berdoa di sini ya bukan sumbernya aja di sini selama mandi wudhu kepesariannya yang juga Mbak Imam Sujono ya banyak yang dikabulkan gitu loh. Sebab apa? Dengan dulu adatnya kebersihan hati itu benar-benar dipercaya. Ketulusan yang utama itu orang ibadah itu ketulusan keikhlasan. Okay. Itu yang menimbulkan kesuksesan. Okay. Terus kenapa kemudian menurut Mas Pak Bonong ini kok bisa ada persepsi orang-orang Gunung Kawi Pesugihan dan sebagainya? Ya kan sudah towernya dekat. Ibarat dulu Eyang itu gini loh, Eyang berdoa di sini dikabulkan insya Allah. Kalau memang tulus ya kita dikabulkan apa keinginan kita. Berarti sinyalnya bagus ini istilah sekarang iya. Makanya dekat towernya gitu. Sinyalnya bagus ya. Jawab di tempat sejarah yang besar itu ibaratnya punya tower-towernya titik-titik di mana orang ini sama. Kalau di Mekah, di Baitullah, di Gua Hiro, Jabal Nur itu kan untuk berdoa semua. Nah, di sini dulu ada sejarah besar-besar. Di Gua Hiro baginda Nabi menerima wahyu, Jabal Nur di Mekah satu sejarah ya sama ya Pak? Iya. Jadi kita pun di Jawa ini banyak sekali tambahan. Nah kita kan sudah melalui berapa dekade, berapa aliran kepercayaan, iya loh. Masuk Erlangga yang itu kewalian, lu kebuyutan, udah berapa kali orang ini ganti tanah Jawa ini ganti agama, ya toh sudah melalui berapa tahapan. Kemudian
Kau penasaran ya Pak? Ada yang pernah kemudian mempertanyakan keasliannya situs ini? Keasliannya. Keasliannya? Wah, asli. Asli. Buktinya Kauripan. Kauripan. Makanya ada sejarah, sampai ada sejarah Gunung Kawi, sumber urip Gunung Kawi yang ada di Gianyar Bali. Nah, itu yang lain bisa dipertanyakan kalau hal itu. Makanya saya berani. Keasliannya berani. Iya. Saya berani. Ya mata airnya pun sudah ada asli gitu. Ada. Ada di belakang. Barang buktinya ada. Gak mungkin suatu tempat itu dulu para suhu atau leluhur dulu yang dulu ya kan, bukan kakek saya, kayak masang dari suhu dari Cina, apa ya, keyakinan Konghucu dari Buddha, mungkin orang Bantai atau apa itu menaruh suatu benda yang tidak ada manfaatnya atau tidak ada hasilnya, tidak mungkin. Tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Iya, ini semua peninggalan. Dan ini hanya merawat. Kalau mau Gitu loh. Dulu orang banyak mungkin ya, buktinya gini aja, banyak dari tamu nggak tahu, mungkin sudah berhasil, dan ya bukan berhasil, ya sudah berhasil, banyak yang berhasil dengan doanya di sini, akhirnya menyumbang tempat-tempat ini. Ya ini tahu sendiri sampean, ini sumbangan semua. sumbangan ya Pak? Ya, sebenarnya tinggal merawat, menjaga, mengarahkan cara spiritualnya bagi yang muslim sana, bagi nanti kalau ada gua Bunda Maria sana tak tatahin, dia nggak berebut, ada tempatnya masing-masing. Akhirnya ya tetap sama, ini tidak membedakan aliran agama semuanya, gitu loh ya. Jadi ini nanti semua ini nanti bisa diluruskan. Makanya saya ngomong di sini bukan tempat pesugihan. Kalau sini tempat pesugihan ya Mas Bono sing sugih. Iya, sugih duluan. Biar nggak salah persepsi, biar di sini tidak disalahgunakan, diatasnamakan atau apa. Sekarang kan fakta loh. Saya bicara realnya aja. Nah. Harapan atau apa saja mau dikembangkan di sumber ini dari Mas Pak? Saya harapkan dari adanya adik-adik konten ini mendeskripsikan, memberikan, nanti dibikin suatu sejarah, ya toh, tentang keuripan Gunung Kawi ini, biar aslinya Gunung Kawi ini kayak apa. Sebenarnya tempat ibadah untuk semua agama dan aliran kepercayaan sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu loh. Jadi saya ini tujuannya satu, meluruskan, memberikan meneruskan dan ini memajukan adat istiadat budaya leluhur kita yang ada di sini. Jadi mewariskan supaya tidak dijadikan hal-hal yang salah gunakan gitu. Ya, gitu aja lah. Siap. Perlu di shot mata airnya nanti ikut saya. Oh, gila.